Oke, baik, Lahat disebut menjadi daerah pertama di Sumatera Selatan dengan 100% koperasi desa merah putih. Mungkin boleh diceritakan capaian yang luar biasa begitu Pak? Ini adalah program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, terutama mengingat kita pada saat ini sedang merayakan HUT Republik Indonesia ke-80. Bagaimana penerapan dari koperasi merah putih yang disebut di Kabupaten Lahat 100% selesai? Bukan Sumatera Selatan, Sumatera waktu itu. Selesai pertama ya. Pertama kali selesai. Bahkan dihadiri oleh Wakil Menteri untuk mendeklarasikan hasil pencapaian 100% itu. Nah, koperasi ini memang andalan prioritas Presiden Prabowo untuk menjadikan desa sentra pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan nanti, produksi pertanian, perkebunan, dan jasa, dan seterusnya. Karena itu koperasi merah putih ini akan betul-betul kita jadikan tulang punggung nanti untuk membangun sentra-sentra pertumbuhan desa untuk mendukung pembangunan di seluruh kabupaten, terutama Kabupaten Lahat. Dan saya yakin seluruh pemerintahan kabupaten di Indonesia juga akan mengawal program strategis nasional ini untuk menjadikan pusat pertumbuhan nasional yang dicita-citakan Pak Prabowo untuk 8% ya. Nah, sekarang ini memang karena situasi perang tarif situasi kita tidak baik-baik saja, tapi saya yakin beberapa tahun ke depan 8% itu akan tercapai asal kita semua kompak mengawal program koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Oke, baik. Kalau kita lihat secara data juga pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB triwulan dari 2023 hingga 2025 terutama di bagian akhir datanya luar biasa signifikan kenaikannya begitu ya Pak. Agak berbeda dengan pertumbuhan nasional. Ini di provinsi begitu. Nah, kalau dari Lahat sendiri ini kan salah satu kontribusi yang paling terbesar juga dari CPO, betul ya Pak? Betul, CPO, batubara, kemudian ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat banyak sekali kopi ya. Itu pertumbuhannya. Oke, baik. Bagaimana akhirnya dari Kabupaten Lahat, dari pemerintah ini tetap bisa menjadi daerah yang unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lain, mungkin di Sumatera Selatan atau mungkin di Pulau Sumatera, Pak? Kita akan memulai satu proyek strategis di Kabupaten Lahat itu, yaitu membangun irigasi. Ya, ini sesuai dengan impres Presiden untuk membangun swasembada pangan. Nah, program unggulan kita di samping yang lain itu kita membangun proyek irigasi sebanyak 6.000 hektar. Dengan proyek lebih kurang 439 tahun bulan Januari yang akan datang. Nah, itu juga salah satu akan menopang swasembada pangan nasional. Walaupun kita tidak begitu besar, tapi kita punya 24.000 hektar sawah yang akan kita airin dengan irigasi permukaan. Nah, akan dimulai Januari. Nah, karena itu pertumbuhan yang regional seperti ini sebetulnya ditunjang juga oleh di kabupaten lain, Bu, semuanya. Walaupun sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, tapi rata-rata hampir sama dengan pertumbuhan nasional. Kalau nasional kan 4,87, 5,12, hampir sama dengan tempat regional kita. Jadi tidak jauh berbeda lah. Dan mudah-mudahan ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Pak Bursa pada saat ini merupakan Bupati Lahat, tapi di sisi lain juga saat ini sebagai Ketua Umum Apkasi. Tapi di sisi lain juga kita tahu Pak Bursa adalah sosok yang juga sudah lama berada di level nasional, kancahnya sudah nasional. Kira-kira strategi apa yang akhirnya diterapkan dengan posisi Bapak Bursa yang sudah dikenal di Indonesia untuk menarik investasi ke Kabupaten Lahat? Ini problem kita, Bu. Saya ada Expo Apkasi tanggal 28-30. Saya ada briefing seluruh bupati agar Expo ini jangan seremonial. Dari sila kita melakukan transaksi, memperkenalkan produk. Kita bisa mempertukarkan produk antar kabupaten. Contoh begini, Lahat kuat kopi. Saya sudah ketemu dengan Bupati Blora, dia punya produk jati. Saya akan pertukarkan ke Lahat nanti. Saya buka gerai jati di Lahat, dia buka gerai kopi di Blora. Begitu juga nanti. Misalnya ada satu snack satu kabupaten, kita ada kopi, kita pertukarkan. Insya Allah dengan pertukaran seperti itu akan mendongkrak ekonomi di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Itu salah satu kita untuk menggerakkan ekonomi kabupaten sebagai sentra ekonomi di Indonesia pada masa akan datang. Oke, baik. Berkoordinasi juga dengan kabupaten lain, bahkan di Pulau Jawa.
Jadi gini Bu, kita akan mengatasi karena penduduk kita kan 288 juta. Ya. Cukup kita untuk mengatasi produk nasional kita. Baik padi, kopi, cengkeh, coklat, ya, beras dan sebagainya kita pertukarkan. Belum lagi kerajinan, belum lagi snack. Itu bisa kita pertukar antar kabupaten. Mudah-mudahan ini menjadi pertukaran ekonomi yang triliunan rupiah nanti. Oke, baik. Kita lihat datanya ya, Ya. Pak. Realisasi investasi Kabupaten Lahat di triwulan 1 atau kuartal 1 2025, total investasi seperti yang sudah terlihat. Disebutkan sebenarnya tadi pertambangan memang kontribusinya cukup besar ya Pak, 47%. Tapi yang menarik adalah justru perumahan, kawasan industri dan perkantoran lebih dari setengahnya Pak, 51,53%. Mungkin boleh dielaborasikan, apakah memang ada potensi lain begitu di Kabupaten Lahat berkaitan dengan memang sektor sekarang ini? tumbuh perumahan-perumahan sederhana dan menengah di Lahat, Bu. Sedang begitu ya. Nah, kawasan industri yang saya maksud adalah kopi, Bu. Di Kabupaten Lahat itu ada 66 rumahan industri, Bu. Tapi merek kopinya masih beragam. Ada merek gelas, merek cangkir, merek sepeda itu. Nah, sekarang saya satukan namanya Kopi Lahat, Bu. Jadi seluruh rumahan kopi itu saya kasih packaging Kopi Lahat. Nanti Ibu akan di seluruh gerai di Jakarta akan ketemuan Kopi Lahat, bukan kopi. Nah, jadi hidup sekali kawasan industri kami sekarang, terutama kopi, Bu ya. Oke, baik. Lalu kalau dari sektor-sektor lain, misalnya dari hotel dan restoran, saya dengar juga memang dari Kabupaten Lahat Banyak juga sekali. sedang konsentrasi, tumbuh. Ya, begitu. Mungkin tumbuh. boleh diceritakan Pak potensinya dan juga nanti rencananya targetnya akan berkontribusi berapa besar di tahun-tahun ke depan? Di samping hotel, Bu ya, kita akan kembangkan banyak restoran yang berasal dari makanan daerah, Bu ya. Jadi pada tahun ini udah beberapa tumbuh restoran yang menyajikan makanan daerah. Di samping itu restoran-restoran yang bercorak Eropa juga ada, Bu. Sudah mulai tumbuh di Kabupaten Lahat. Nah, kalau hotel banyak, tapi belum ada hotel baru, sudah ada 10 hotel Kabupaten Lahat, tapi ada 1 bintang 5. Saya pikir investasi kita akan lebih besar. Ada rencana tambahan hotel yang proyeknya besar 720 miliar, satu hotel pinggir Sungai Lematang. Tapi sekarang belum ada deal sama izin dari pemerintah daerah. Mereka sudah datang. Oke, baik. Tadi beberapa kali Pak Bursah menyinggung berkaitan dengan kopi. Nampaknya memang Pak Bursah cukup bangga begitu ya dengan sekali, kopi hasil dari tanah Lahat begitu, kopi Lahat sendiri. Kira-kira apakah ada strategi khusus? Karena kita tahu bahwa kopi di Indonesia luar biasa beragam dengan rasanya, dengan aromanya yang beragam, supaya kopi di Lahat ini tetap menang dan bahkan bisa menang ke kancah internasional. Sumatera Selatan kopi terbesar di Indonesia, Bu. Salah satu di Kabupaten saya Lahat. Satu tahunnya produksinya lebih kurang 56.000 ton satu kabupaten. Jadi kita akan bikin hilirisasi nanti, satu dalam bentuk roasting ya, samping green bean, roasting, kemudian bentuk bubuk. Nah, ini akan kita pasarkan yang sebentar lagi akan beredar di seluruh Jakarta. Paling lambat Desember ada di gerai-gerai Jakarta dan akan jadi primadona, Bu, Kabupaten Lahat. Ibu Gina, kira-kira gitu. Baik, tadi kita sudah bicara berkaitan dengan investasi dari berbagai sektor yang luar biasa, angkanya sangat membanggakan. Nah, sekarang kita akan bertanya atau membahas berkaitan dengan efeknya yang langsung harusnya terasa di masyarakat Lahat, yaitu berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja. Pak Bupati, kita lihat datanya di slide selanjutnya. Yaitu berkaitan dengan realisasi penyerapan tenaga kerja Kabupaten Lahat Sumsel. Mungkin boleh dijelaskan Pak Bursah, sektor apa kira-kira yang pada saat ini sedang menjadi top of mind dari ketersediaan tenaga kerja di Lahat? Saya nggak baca keseluruhan, Bu ya, tapi yang paling top itu sektor kopi, Bu. Jadi sektor kopi banyak sekali. Sudah snack, kita ngirupkan snack, Bu. Di Lahat itu ada kue semprong. Itu sangat terkenal. Kita support dengan modal pemerintah. Kue Mumbai, Bu. 3 Bipang, tahu Bipang ya? 4 kita ada rumahan batik daerah. Nah, ini sedang kita kembangkan di Kabupaten Lahat. Dan ini banyak sekali yang menyerap tenaga kerja, ribuan. Sebentar lagi kita akan ada pusat rekreasi Rembang Kemambang. Itu juga akan menyerap 200-300 tenaga kerja di tanah yang 13 hektar. Desember nanti akan dibuka. Kita akan undang CNBC nanti. Oke, baik, di bulan Desember. Termasuk kita akan meresmikan pusat situs megalitik yang sedang kami bangun sekarang
nanti mungkin CNBC juga akan kita undang. Oke. Itu akan banyak menampung tenaga kerja. Oke.